bantuan dari pemerintah Batekda untuk subsidi mahar bagi bantuan mahar bagi anak muda. Halo pemirsa R-News 89, lonjakan harga emas di Aceh kembali memicu perdebatan publik. Dalam sebuah rapat paripurna, seorang anggota DPR Aceh mengusulkan program subsidi mahar nikah untuk anak muda. Isu ini pertama kali diberitakan oleh Detik.com dan Jawa Pos Radar, Buleleng, dan langsung memicu gelombang kritik dari masyarakat. Menurut laporan Detik.com, harga emas di Aceh kini mencapai 7 juta rupiah per mayam, bahkan ada toko yang menjual mendekati 8 juta rupiah. Di Aceh, mahar emas berbasis mayam memang menjadi tradisi kuat dalam pernikahan. Dalam sidang yang diberitakan media, anggota DPR Aceh Martini dari Partai Nasdem mengusulkan agar pemerintah memberi subsidi mahar untuk calon pengantin muda, agar pernikahan tidak tertunda hanya karena mahalnya mahar emas. Sementara itu, Sekda Aceh M. Nasir yang dikutip Jawa Pos Radar Buleleng menilai tingginya harga emas mengikuti pasar dunia. Ia bahkan mengingatkan bahwa mahar sebenarnya tidak harus emas, cukup seperangkat alat salat juga sah. Ujarnya, usulan subsidi mahar ini memunculkan dua pandangan besar. Yang mendukung menilai ini bisa meringankan beban anak muda yang sering menunda pernikahan karena mahar. Dengan tradisi mahar yang relatif tinggi, bantuan pemerintah dianggap bisa mempercepat niat baik untuk menikah. Namun dari sisi kritik, banyak pihak mempertanyakan, apakah dana publik tepat digunakan untuk urusan mahar? Apakah subsidi justru membuat tradisi mahar emas semakin tidak terkendali? Karena masyarakat tahu bahwa pemerintah akan menanggung sebagian biayanya. Dan yang lebih penting, apakah problem utama ada pada harga emas atau tradisinya sendiri? Inilah yang disebut sejumlah analis sebagai kebijakan tambal sulam. Karena akar masalahnya bukan hanya harga emas, tetapi standar mahar yang makin meninggi. Di media sosial, reaksi netizen cukup keras. Beberapa komentar menilai kebijakan ini tidak tepat sasaran, bahkan menyebut wakil rakyat tidak memahami prioritas publik. Ada yang menulis, ngapain DPR ngurusin mahar? Ini mah bukan urusan negara. Mahar tidak dipaksa, kenapa harus disubsidi? Beginilah kalau DPR tidak tahu masalah utama rakyat. Sebagian lainnya mendukung niat baik untuk membantu anak muda, tetapi tetap menolak penggunaan APBD hanya untuk urusan mahar. Pada akhirnya, pertanyaan besar yang harus dijawab pemerintah Aceh adalah, apakah subsidi mahar benar-benar solusi atau justru menambah beban anggaran tanpa mengubah akar budaya? R-News 89 akan terus memantau perkembangan isu ini, termasuk respons resmi pemerintah dan pembahasan lanjutan di DPR Aceh. Tetap bersama kami, karena kebenaran harus diberitakan, bukan ditutupi.